Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali diberikan kesempatan untuk menunaikan salat subuh berjamaah di hari ini. Itu patut kita syukuri, karena Nabi memberikan isyarat tidak setiap orang beriman itu ringan menunaikan salat subuh. Dan di antara sekian orang beriman, kita yang diringankan dan dimudahkan untuk menunaikan berjamaah. Semoga dengan itu Allah memberikan keberkahan kepada kita, seperti dijanjikan oleh Nabi SAW, bahwa keberkahan itu melekat dalam setiap awal dan subuhnya. Teman-teman sekalian, hari ini saya sangat berbahagia. Di antara kebahagiaan itu tertuang dengan hadirnya di antara saudara kita, sahabat kita, Bapak Haji Ridwan Kamil, dikenal dengan Kang Emil, baik gubernur terpilih di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, insya Allah di periode ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Saya tadi sampaikan, saya bilang, Pak Gub, saya ini bahagia karena biasanya orang-orang yang mendekat kepada Ustadz dan ke masjid itu saat pilkada. Ini setelah terpilih justru dipertahankan untuk ke masjidnya. Mudah-mudahan ini jadi tanda yang baik untuk kita semua. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, kita lihat nanti ya. Kita harus lihat. Baik. Dan saya sampaikan tadi pada beliau, mohon izin Kang Emil, saya bilang, Pak Gum, kedudukan itu sebetulnya bukan sekedar pilihan, tapi itu ketetapan yang Allah amanahkan. Terdapat di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, hanya Allah yang berkehendak menitipkan kedudukan pada siapa yang ia kehendaki. Jadi kalau siapapun berusaha sekeras-kerasnya untuk terpilih, tapi kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan titipkan amanah kedudukan itu. Dan Allah yang berkehendak untuk menukar dan menggantinya dengan yang lain ketika ia kehendaki. Tapi yang hebat, ayatnya belum selesai. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ketika saya titipkan kedudukan itu, kata Allah, engkau bisa memilih. Apakah engkau ingin mendapatkan izzah, karisma, kekuatan, keberanian dan kehebatan yang dibanggakan, atau justru engkau gunakan kedudukan itu untuk berbuat sesuatu yang hina sehingga engkau terhina dalam kehidupan? Maka Allah contohkan orang-orang terbaik yang dititipi kedudukan supaya mudah untuk menirunya. Di situ ada Talut yang mengalahkan Jalut. Di situ ada Daud yang dikira kecil tapi luar biasa pengaruhnya, punya karisma. Di situ ada Sulaiman alaihi salam. Di situ ada puncaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Allah abadikan kisah yang terhina supaya tidak bisa ditiru di masa depan, bukan untuk jadi dongeng yang dikisahkan. Di situ ada Firaun dengan Haman dan turunannya. Ia berkongsi dengan pengusaha hitam bernama Qarun. Dia juga minta saran kepada orang-orang intelek tapi menyesatkan seperti Haman. Maka Allah hinakan sampai akhir zaman dengan menenggelamkan di lautan dan abadi jasadnya disaksikan. Orang yang menyaksikan itu bukan untuk bercerita apalagi selfie dengan mumi Firaun. Tapi Allah berkehendak supaya jadi pesan. Di situ ada Namrud. Nah, kita insya Allah berdoa mudah-mudahan Kang Emil
atau Ridwan Kamil sesuai dengan namanya. Allah berikan keberkahan-keberkahan dan bimbingan supaya memilih yang pertama dan menghindari bagian-bagian yang kedua. Sudah ada Fir'aun, Kang Emil, dan jangan bersaing dengan Fir'aun, tidak akan menang. Tidak akan menang. Ya, segenap kekuatan apapun dikerahkan tidak akan unggul dibandingkan dengan Fir'aun. Karena itu tadi saat kita sholat subuh itu imam kita membacakan surah Al-Hijr dari ayat 26 rakaat pertama sampai ayat ke-50 setidaknya. Di situ Allah kisahkan makhluk pertama yang merasa congkak punya kedudukan. Ya, namanya iblis. Diminta oleh Allah untuk patuh, dia tidak mau patuh. Kenapa kamu tidak mau patuh? Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Ketika kalimat saya lebih hebat muncul pada siapapun, dalam kondisi apapun, pengusaha merasa lebih hebat, ustadz yang merasa lebih hebat, maaf, pemimpin yang merasa lebih hebat, maka kalimat merasa hebat itu, itulah awal mula yang menjerumuskan menuju kehancuran dari apa yang dirasakan. Ini hal yang pertama kali. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan titipan apapun, ada uraian yang sangat indah di ayat tadi. Coba kita pelajari, koreksi dulu apa yang paling bermaslahat bagi kehidupan di masa datang. Lalu Allah berikan pilihan. Kamu ingin neraka jahanam dengan 7 pintunya, apa ingin surga dengan segala turunan kemuliaannya? Tapi yang indah, di rakaat yang kedua tadi, dibacakan ayat di surah Al-Qamar, surah ke-50. Dimulai tadi, Qaf, surah Qaf, surah ke-50. Ya, itu dibacakan sampai ayat ke-25. Saya kira 2 surah dan 2 bagian yang dibacakan tadi itu ada hadiah terindah apa untuk khususnya Kang Emil pada saat ini. Apa imamnya juga bisik-bisik dengan Kang Emil sebelum dibacakan tuh. Karena pesan-pesannya kuat itu, Pak Ridwan. Baik. Saya mau ingin ambil kisah di ayat ke-22 dulu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini sebetulnya ayat akhirat. Ayat akhirat. Ada orang-orang yang di dunianya buta, tidak melihat. Buta ditafsirkan 2. Tidak mau melihat kebaikan yang telah disampaikan oleh Allah lewat petunjuk Rasulnya. Kata Allah, ini jujur itu baik. Maaf, dusta itu kotor. Kata Allah, ini tawadhu itu baik, sombong itu buruk. Tapi dia tidak peduli, buta dengan itu semua. Matanya melihat, tahu itu semua, tapi kemudian hatinya buta untuk mencerna. Itu di Quran surah ke-7 ayat 179. Ada yang ditafsirkan yang kedua, memang benar-benar tidak melihat, kemudian di akhirat itu dibuka semuanya. Jadi yang tadinya buta dengan nilai-nilai kebaikan, Allah buka di akhirat kelak nanti seperti apa dampak kebaikan itu dan seperti apa dampak dari keburukan itu. Tapi saya ingin tunjukkan kisah lain di balik ayat ini yang pernah dipraktikkan oleh seorang ibu. Dialah ibu dari seorang ulama besar, imam besar, namanya Muhammad. Kang Emil, pernah dengar namanya Muhammad? Imam besar. Kalau Imam Al-Bukhari kenal? Kenal di mana? Sebentar, coba manitia minta mic-nya satu ya. Boleh ada mic lagi? Baik. Alhamdulillah lah supaya ada. Ini spesial ya, karena di antara pengajian yang saya pernah ikuti tidak pernah ada yang kenal Imam Al-Bukhari. Baik Kang Emil. Sebentar Kang ya. Jadi teman-teman sekalian, Imam Al-Bukhari itu nama aslinya bukan Al-Bukhari, bukan Bukhari tapi Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab, umumnya datang ke Arab, maka dia akan memperkenalkan nama daerah. Untuk mempromosikan daerahnya atau menunjukkan bahwa saya bukan dari sini. Saya sudah masuk Islam. Buktinya Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ditutup dengan i. Kita punya guru besar Syekh Nawawi dari Banten. Tambah al-Bantani. Ada Syekh misalnya Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kang Emil boleh nanti kalau ikut haji atau umrah
Misalnya kan Kang Emil dari Bandung, dari Jawa Barat, boleh perkenalkan, Ana Ridwan Kamil Al-Bandungi Al-Jawa Barati. Nah, itu sah, dilakukan. Nah, ini Imam Al-Bukhari itu Kang, itu beliau lahir, kemudian tumbuh, usia 2 tahun ayahnya meninggal. Kemudian 4 tahun itu divonis buta permanen. Tidak bisa melihat secara medis. Nah, tapi ibunya itu tidak pernah putus asa. Ibunya punya rencana dengan ayahnya, anak ini dalam keadaan apapun, dia mesti menggapai cita-cita tertinggi bermanfaat bagi agama dan umat. Maka sepeninggal ayahnya, ibunya meneruskan cita-cita itu, dikuatkan dengan doa, perjuangannya berikhtiar sebagai single parent. Maka dikirimkanlah kemudian ke satu madrasah untuk mulai menghafal Quran. Perhatikan doa ibu yang menggantikan, yang terlihat kurang penglihatan matanya tapi tajam mata hatinya. Maka ketika masuk ke madrasah Quran itu dengan status murid yang paling junior, tiba-tiba gurunya kemudian mulai membimbing bacaan surah Qaf. Dibacakan awal sampai akhir. Begitu selesai, hanya iseng gurunya kemudian menguji, man hafidh? Siapa yang sudah hafal? Di antara sekian murid itu, bahkan yang senior, tiba-tiba anak kecil yang tak melihat ini mengangkat tangan dengan lugunya dan dengan bahasa yang paling jujur di hatinya dia berkata, hafidhtu ala dhahri qalbi. Saya sudah hafal di dalam jiwa saya. Jadi ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Anak ini mengatakan, saya sudah hafal dalam kepala, di jiwa saya. Gurunya kemudian kaget, kagum, dan merasa penasaran, dipanggil ke depan. Ta'al ya bunai, ia meraba jalan sampai ke depan. Iqra, bacakan. Maka dimulai oleh beliau, dibacakan dari awal. Qaf sampai ke ujungnya. Kata beliau, hasbuk. Masya Allah, itu bacaan. Bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya sama persis dengan gurunya. Sekali dengar, hafal. Maka kata gurunya, beliau paham kalau Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk dihafalkan. Tapi hadis tidak ada jaminan untuk mudah menghafalkannya. Quran dijamin. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali jaminan dalam Quran kemudahan menghafal Quran. Mudah. Makanya Quran itu satu-satunya di muka bumi yang karena jaminan Allah semua bisa menghafalkan. Mau anak kecil, dewasa, disebut tua, disebut muda, disebut tidak melihat, disebut melihat, dia berpotensi untuk hafal. Bahkan ada yang disebut, maaf, sarafnya terganggu, itu bisa hafal Quran. Teman-teman, kisahnya tidak berhenti di sini. Kata gurunya, Ananda dari sekarang minal an tadrusul hadis. Kamu belajar hadis. Karena melihat bakatnya tinggi, begitu pulang ke rumahnya bertemu dengan ibunya. Umi, dikisahkan. Terjadi begini. Ibunya senang, bangga dipeluk anaknya. Tapi tibalah ke penghujung kalimat yang sangat luar biasa. Kata anaknya, Ummi, uridul hadis. Bu, sekarang saya mau belajar hadis. Ibunya melihat anak ini masih dini, punya keterbatasan dalam penglihatan. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran thummal hadis. Nah, supaya nggak capek, Quran dulu baru hadis. Anaknya yakin dengan perkataan gurunya. Kata anaknya, la uridul hadis. Nanda ingin belajar hadis. Maka anaknya meraba jalan setelah kalimat itu, ingin masuk ke kamarnya. Ibunya melihat di kejauhan, meraba jalan masuk kamar. Maka di situ ketika dia masuk ke kamarnya, ibunya langsung mengambil sajadah di kamarnya. Dia bentangkan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. A'id basirat tabni. Ibunya memulai dengan al-asmaul husna. Ini petunjuk di Quran surah ke-17 ayat 111. Qul Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya persoalan atau keinginan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sebut namanya Allah Ar-Rahman, atau pilih nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi jangan harus semua disebut. Anda butuh rizki, sebut ya Allah ya Razzaq. Nanti kalau ada kekuasaan, ada yang iseng menyakiti misalnya, atau iseng mengganggu, sebut ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Ya Allah berikan perlindungan, kekuatan. Anda misalnya sedang belajar, ingin dipercepat, sebut ya Al-Alim. Ibunya merasa, ya Allah yang maha melihat segalanya tanpa batas. Anak saya divonis tidak bisa melihat. Cari nama yang sesuai. Yal Basir.
Ya Allah yang maha menatap dengan tajam. Ya Alladzi ala kulli syai'in qadir, yang tidak punya batas dalam kuasamu. Semua mengatakan anakku tidak melihat. Engkau yang maha melihat dan engkau tidak punya batas dalam ketetapanmu. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anakku. Ibunya mengatakan yal basir, anaknya ketika masuk kamar ternyata sedang mengulang surat Qaf tadi sampai di ayat ke-22. Jadi ketika ibunya menyebut yal basir, anaknya mengatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandanganmu tertutup, tersekat, tidak bisa melihat dari apapun. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka mulai hari ini kami bukakan semua sekat yang menutup itu. Wa basarukal yauma hadid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Ibunya mengatakan yal basir, anaknya sampai di kalimat wa basarukal yauma hadid, maka pandanganmu mulai hari ini akan menatap dengan tajam. Ketika sampai di ayat itu, tiba-tiba terperanjat karena ia merasa ada yang baru di matanya. Dia melihat ternyata bisa melihat di sekitarnya. Maka ia kejar ibunya. Yang pertama kali dikejar itu adalah ibundanya. Ummi, laqad ra'ait. Ma, aku bisa melihat. Kejar. Ibunya yang sedang lelah berdoa sampai tertidur, ketiduran itu bangun, langsung tiba-tiba tak sadar dipeluk anaknya dengan erat. Ibunya belum yakin, dia katakan rubbama ra'aita biqalbik. Rubbama, mungkin ananda melihatnya dengan hatinya ya, bukan dengan mata. La bal bi'aini, saya bisa lihat dengan mata saya. Ini ibu kenakan pakaian ini, di samping kita ada benda-benda ini dan sebagainya. Maka berpelukan keduanya, mengalir air matanya, dan sejak itulah Al-Bukhari kecil mulai meniti karir dari kesuksesannya. Semua hal yang terjadi ini bukan karena ikhtiar Bukhari semata, tapi ada ibu yang selalu bersujud dalam hamparan sajadah dengan segala kekuatan yang luar biasa. Maka saya nasihatkan kepada Kang Emil, kalau berkenan, jika ibu masih hadir di samping, maka muliakan sebelum ia berpisah dan tak mampu lagi kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan. Dan ini diantara pesan yang kuat kita mesti pertahankan. Saya pesankan pada teman-teman, ayah dan ibu itu penting. Sejak mereka masih ada di samping kita, maka maksimalkan bakti. Saya berusaha berbakti kepada ayah, tapi sekarang tak mampu mewujudkannya. Saat kami berada di Mekah, tangan kanan saya menggandeng ibu saya. Dalam sa'i saya rasakan seperti Sayyidah Hajar memberikan yang terbaik pada Ismail. Tapi yang kiri itu sudah tidak ada yang digandeng kembali. Itu barangkali sebagai hadiah bacaan yang disampaikan oleh imam. Saya yakin di balik kesuksesan yang sekarang diraih, ada doa ibu yang tidak pernah putus asa mengarahkan kebaikan. Berdosa kalau kepemimpinan ini kemudian menjadikan Kang Emil lalai dari berbakti kepada ibunda tercinta. Jazakallah khair. Kita belum mulai materinya. Ya. Ini hanya pengantar saja. Baik. Dah bangga. Alhamdulillah. Baik. Saya mohon izin kita menyampaikan tema dulu. Nanti barangkali kita di akhir sekitar 20-25 menit, kalau tidak ada buru-buru kegiatan, kita boleh berdialog secara singkatnya. Baik, alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mohon izin kita akan memulai kajian kita hari ini seperti dituliskan oleh manusia yang jadi panitia tentang kupas tuntas masalah bid'ah. Bid'ah ini penting untuk dibahas dalam kajian fikih ikhtilaf. Ini masih ranah pembahasan fikih ikhtilaf. Dan tentang bid'ah ini menjadi penting karena kalimat ini sekarang menjadi liar. Apalagi kemudian ada lawannya. Lawan dari bid'ah itu sunnah. Nah, kalimat sunnah ini terutama sekarang mengalami perluasan yang tidak pada tempatnya. Menjadi semakin luas sehingga tidak menempat. Sekarang orang mau cari suami sunnah. Orang mau cari tukang bangunan sunnah. Ya? Orang cari pemimpin sunnah. Yang seperti apa? Seperti apa? Bid'ah juga sama. Dulu bid'ah hanya dalam urusan persoalan akidah dan fikih. Sekarang pindah sampai ada bid'ah cinta. Nah, jadi judul lagu, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya seperti apa gambarannya? Terkhusus persoalan-persoalan yang ditarik karena syariat. Karena sekarang mudah kemudian keluar penilaian-penilaian yang bahkan keluar dari pakem ulama. Kita akan coba urutkan semua hal itu. Dari nilai ini kemudian kita ambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita mengamalkan sebaik yang bisa kita lakukan. Siap insya Allah? Baik. Kita mohon izin ya. Saya mohon izin berdiri, Kang ya. Atau mau ikut berdiri? Baik, tahan dulu ya. Baik. Masya Allah. Ini
Pak Suhaili khusus hari ini, biasanya beliau ada di pojok sebelah sana, ya. Dia rajin, masya Allah, ya. Kita doakan mudah-mudahan seragam ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau pernah jadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seorang yang bertugas mengamankan suatu nilai kebaikan itu sama dengan nilai berjuang fi sabilillah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bapak wafat dengan menggunakan seragam ini demi menghadirkan nilai kemaslahatan bagi umat, bahkan dipakai dalam hal beribadah, maka ini menjadi saksi yang mengantarkan bapak ke surga insyaallah. Jadi itu pilihan. Itu pilihan. Baik. Sekarang khusus berada di sini dekat dengan papan tulis. Ya, cuma saya ingin sampaikan saja Pak, mohon izin setiap yang dekat dengan papan tulis ada peluang untuk menghapus. Baik. Izin Pak Suhaili, kelihatan ini insyaallah? Belum saya tulis ya. Bagaimana bisa kelihatan? Saya tulis dulu baru kelihatan. Ini luar biasa. Polisi sunnah, belum ditulis sudah kelihatan ya. Kupas tuntas tentang bid'ah. Nah, sudah, nanti waktunya habis ya. Yuk kita mulai saja. Pertama, teman-teman sekalian, kita harus tahu dulu setiap ada ungkapan kita dudukan dulu dengan definisinya. Ya, karena itu kebiasaan para ulama disebut dengan ta'rif definisi. Penting didudukan karena sekarang banyak orang memberikan penilaian tapi tidak mengerti hakikatnya apa. Dalam semua hal, dalam segala hal, dalam bidang apapun, ketika Anda ingin menilai sesuatu, maka pahami dulu maksudnya. Jangan-jangan Anda komentari tapi Anda tidak mengerti arahnya. Baik. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa. Pendekatan linguistik dulu, secara etimologi, secara bahasa, lughatan apa yang disebut dengan bid'ah. Dia berasal dari kata bada'a yabda'u, asalnya ini. Tahan. Kemudian kita turunkan ke bawah. Dari sini mendapatkan perluasan makna jadi ibtada'a. Ibtada'a. Pelan-pelan. Bada'a itu artinya sesuatu yang baru yang tidak pernah ada petunjuk atau bahkan contoh sebelumnya. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang baru, nggak ada petunjuknya sebelumnya, tidak ada contohnya, bahkan tidak ada bahannya, itu disebut dengan bada'a, kata kerjanya, verbnya, subjeknya disebut dengan badi'a. Badi'a yang mampu menghadirkan sesuatu tanpa contoh, tanpa petunjuk, bahkan tanpa bahan sebelumnya. Karena itu kalimat badi' dalam Al-Quran atau bahkan turunan hadis dan bahasa Arab hanya ditujukan pada Allah saja. Allah. Bahkan Allah menetapkan dirinya badi'. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Paling kiri di pertengahan. Badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menghadirkan langit dengan segala turunannya dan bumi. Pelan-pelan. Ketika Allah hadirkan langit dan bumi itu, Allah tidak butuh contoh. Allah tidak butuh petunjuk. Dan tidak ada bahan-bahan hasil makhluk yang lainnya. Atau yang dipertuhankan. Gak ada. Jadi kalau Allah berkehendak menjadikan sesuatu, tanpa bahan jadi. Jadi seketika. Kun fayakun. Kun, saya ingin itu, jadi. Nah, kalau ada seseorang misalnya di luar aspek ketuhanan seperti manusia atau siapapun makhluk ingin menghadirkan sesuatu yang baru tanpa contoh, tanpa petunjuk, tapi masih ada bahannya, ada bahan sebelumnya, maka kalimatnya berubah dari bada'a jadi ibtada'a. Jadi, misal, taruhlah ini papan tulis belum pernah ada. Tiba-tiba ada orang misalnya berkreasi bikin papan tulis. Tapi pertanyaannya, bisa tidak bikin papan tulis tanpa bahan? Kun, oh papan tulis misalnya kan, fayakun, mustahil. Kalau Allah itu pasti, tapi makhluk itu mustahil. Maka orang yang membuat papan tulis, dia butuh kemudian papannya, tripleknya, ada besinya, ada murnya, ada macam-macamnya. Apakah semua itu ia buat sebelumnya? Tidak. Maka membuat sesuatu yang baru atas dasar ada bahan sebelumnya, walaupun tanpa petunjuk cara pembuatannya dan tanpa contoh sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan ibtada'a.
Paham? Baik. Orangnya disebut dengan mubtadi. Mubtadi'. Mubtadi'. Nah, asal kalimat ini dua-duanya itu netral. Positif. Badi', mubtadi', netral. Hasilnya, ya, hasil kreasinya disebut dengan bid'ah. Bid'ah. Masya Allah. Langit itu bid'ah. Bumi itu bid'ah. Dalam pengertian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala badi', tanpa contoh sebelumnya, tanpa petunjuk, bahkan tanpa bahan-bahan yang ada. Jadi secara bahasa kita katakan Allah badi', Allah pencipta, kreasi, kreator langit dan bumi tanpa contoh, tanpa petunjuk, tanpa bahan. Maka langit disebut bid'ah, maka bumi disebut bid'ah, hasil penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Awas, jangan kaget nih, harus paham dulu. Nanti Anda berdiskusi dengan teman yang tidak tahu materi ini, langit bid'ah. Dosa. Wah. Tuh, antum dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Diciptakan tanpa bahan sebelumnya, tanpa petunjuk, bahkan tanpa contoh sebelumnya. Ya, bahannya Allah yang bikin sendiri, tanah Allah yang buat sendiri. Maksudnya Allah tetapkan jadi. Segalanya Allah tetapkan jadi. Jadi setiap yang jadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifatnya disebut dengan badi', kata kerjanya bada'a, hasilnya disebut apa? Bid'ah. Paham? Nah, demikian ketika manusia berkreasi, ini masih netral kata-katanya, masih umum. Ketika ada orang-orang berkreasi, berinovasi, bikin ini, bikin itu, tidak ada sebelumnya. Ya, nih Thomas Alva Edison, dikisahkan konon kemudian meneliti lampu dan seterusnya. Ya, dari mana Thomas Alva Edison? Halo? Wah, ada orang yang berkreasi konon katanya dari Jawa Barat, Kang. Baik, bapaknya namanya Edi. Ya, baik. Sedang nonton Piala Thomas, lupa anaknya mau lahiran. Thomas kan bulu tangkis dulu kan, main bulu tangkis, lupa begitu lahiran dikasih tahu. Maka begitu dilihat, Masya Allah, siapa namanya? Itulah, sekarang saya nonton Piala Thomas, sebutnya Thomas. Kan saya lupa Alpa, kan? Dia Edison, anaknya Edi, Thomas Alva Edison. Itu kisah guru saya dulu, hanya sekedar ingin mencairkan suasana, ya, tidak seperti itu. Dia bikin penelitian berkali-kali, gagal lagi, sampai kemudian menginspirasi jadi lampu. Contoh, ketika jadi lampu itu belum pernah ada sebelumnya, maka lampu itu bid'ah. Handphone, dulu tidak ada handphone, ya, semua komunikasi verbal, sampai tiba-tiba muncul. Sekarang ada yang touchscreen, ada yang macam-macam dan sebagainya. 3315 sudah nggak laku. Baik, bawa itu kan, dan seterusnya. Nah, ketika itu muncul, itu disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang muncul, yang baru, yang tidak ada sebelumnya dengan inovasi-inovasi yang sangat tajam. Kata-kata ini awalnya netral. Nah, sekarang apakah setiap kalimat ini kalau dibawa ke ranah pengertian agama akan sama pengertiannya? Maka para ulama membuat turunan yang kedua secara istilah. Anda kalau ngaji kitab pasti Anda temukan loghatan wastilahan, secara bahasa dan istilah. Ini penting karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Ataukah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Qur'an ataukah di penjelasan Al-Qur'an disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia?" Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Oh, itu salatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit, ya. Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas di sini? Baik. Turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Alhamdulillah, baik ya. Baik, silakan Pak. Jazakumullah khair. Boleh Pak, Masya Allah. Sebentar Pak, ini teman-teman, materi ini penting. Saking pentingnya, polisi aja susah ngapusnya tuh. Ya, Jazakumullah, silakan Pak. Masya Allah. Apa saya bilang? Iya Pak, lebih mudah nangkep penjahat dibandingkan ngapus Pak. Jazakallah. Baik. Baik, sampai sini aja Pak, cukup biar saya di sini dulu. Bapak, Masya Allah, jazakumullah khair. Semoga muliakan Pak Suhaidi. Baik, nanti kita ke Mekah Pak ya, sama-sama tanggal 24 Desember. Dan kita di depan Ka'bah memohon kepada Allah. Dengan insya Allah saudara kita Muhammad Zuhri. Dan kami sampaikan insya Allah dengan juga saudara-saudarinya, saya ingin mengajak keluarganya karena saya dengar ayah ibunya juga sudah meninggal dunia, maka kami gantikan dari ayah ibu itu. Mulanya kami ingin mencoba membantu untuk juga, bukan membantu sebetulnya, hanya Allah titipkan, kemudian kita hadirkan sifat berbagi untuk merenovasi rumah, tapi ternyata Alhamdulillah TNI sudah bergerak, yang lain bergerak, maka saya kira kami alihkan nanti insya Allah mengundang saudara Muhammad Zuhri dengan seluruh saudaranya, ada 4 orang, kita bersama-sama menunaikan umrah insya Allah. Baik. Cukup Pak, sampai di situ dulu. Baik ya? Nah, sekarang kita akan tanyakan pengertian bid'ah menurut syariat. Yuk, satu. Hadis. Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari. Kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya, ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib, khususnya di hari Jumat. Baik. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh, kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya, itu hanya Al-Quran, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekkan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja disogok kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap.
Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya dua pedoman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik. Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain, diterapkan oleh mereka. Dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya karena nggak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya? Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng Takeshi, kalimat itu keluar. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ditiru oleh Korea. Nippon bisa ini, kami harus bisa ini. Itu dari sejak TK. Masuk sekolah, lebih baik dari Jepang, lebih baik dari Jepang. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai. Bikin. Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang ke Piala Dunia, Korea ke Piala Dunia. Masuk, 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 dan sebagainya. Indonesia, muslim banyak, harus lebih baik. Jangan bergaul dan bergulat di komentator saja. Kita unggul di komentator, tapi kita harus masuk ke lapangan. Unggul. Ya, Kang banyak itu umpan sedekah, umpan 378. Wah, wah, luar biasa. Tendangan berkelok, tendangan melewati samudra. Waduh, masya Allah. Santri, 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 baby shark, lalalala, macam-macam lah pokoknya. Komentatornya hebat, FIFA aja kalah. Gak bisa menerangkan, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Karena bakat kita itu banyak. Bakatnya banyak. Lihat bakat pemain bola kita. Kalau sudah di lapangan, wah itu keluar semua. Gaya renang, kupu-kupu, silat keluar dan sebagainya. Bakatnya banyak, tinggal diarahkan aja. Kenapa jadi ke situ ya? Nah, sudahlah. Balik sini. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas, awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu. Bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam. Silahkan. Tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat. Ya, dia ada yang seperti film. Yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak. Macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat, dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk, dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini. Bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini?
Baik, kalau dipahami maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim, nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik, tolak sudah, nggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi, kayak orang melamar tapi tidak disukai. Ya, begitu datang, ini Kang Emil pakar jomblo itu kan, baik, bisa menerangkan teori-teori. Kang, sekarang jomblo dibagi 3, saya sampaikan tadi malam. Jadi ada jomblo syariat, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Ya, itu tambahan kosakata, tapi nanti kita bahas lain waktu lah ya. Nah ini nyampaikan sana sini, nah, akhirnya terima kasih atas segala kedatangannya, luar biasa bawaannya, tampilannya dan sebagainya. Ya mungkin ini ada nilai kebaikan dari Bapak Ibu yang bawa hadir di sini. Hanya barangkali saya sangat berkeinginan Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga kami. Hanya kemarin itu sudah ada yang datang ke sini, ya. Dan itu kalimat kami sudah mengatakan penerimaan. Bukan kami tidak ingin menerima, tapi sudah keduluan. Ya. Jadi mohon dimaafkan saja, mudah-mudahan Allah mungkin disampaikan kemari untuk menemukan inspirasi menjadi jodoh yang terbaik dari anak kami. Intinya ditolak. Paham? Nah, tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang, saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik, paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan, sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun. Raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi, kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi. Tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di akhirat, datang, kamu siapa? Oh begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi SAW. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau kita ingin bahas pengertian bid'ah dalam pengertian syariat, ini turunannya. Sekarang pertanyaannya, apa itu syariat? Baik. Saya tahan sebentar. Izin ya, biar saya saja sebentar. Bid'ah dalam pengertian syariat. Pertanyaannya, apa itu syariat? Baik. Syariat kita bagi secara umum pada 2 bagian. Ada terkait dengan akidah. Ada terkait dengan ibadah, fikih. Ibadah. Cuma 2. Syara'a lakum minad din. Kami telah syariatkan kepada kalian minad din, dari tuntunan agama, ad-din. Ad-din itu dibagi 3 bagian. Ada kemudian akidah, ada ibadah, ada akhlak. Ada akhlak.
Tapi akhlak tidak masuk dalam ranah bid'ah. Ya, bid'ah dimasukkan dalam nilai syariat pada dua aspek. Satu akidah, dua ibadah. Akidah, hal-hal pokok yang terkait dengan keyakinan. Terkait dengan iman. Berapa rukun iman? Berapa? 6. Rukun iman itu ada 6. Baik. Iman pertama pada siapa? Allah. Kedua, malaikat. 3, halo? Kitab. Baik, Al-Quran. Keempat, Rasul. Kelima, hari akhir, yaumul akhir, yaumul qiyamah. Kemudian yang keenam, Al-Qadha wal Qadar. Al-Qadha wal Qadar. Sekarang lihat sini. Ini yang disebut dengan aspek akidah, keimanan secara pokok. Jadi kalau kita disebut urusan syariat, perkara akidah pertama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Islam kemudian mengaku Allah Tuhannya, tapi juga mengindikasikan adanya ketuhanan di yang lain, awas hati-hati, mengakui Tuhan yang lain sebagai Tuhan, maka ini menunjukkan keyakinannya bid'ah di situ dan bermasalah. Ingat, makanya kita tidak mengenal pluralisme agama. Menghargai keberadaan agama lain itu harus. Ingat, bahkan di kita ada banyak agama. Bahkan Al-Quran menerapkan itu. Lakum dinukum waliyadin. Datang kepada Nabi mengatakan, ya Muhammad, kita nggak usah berselisih, kita memang beda. Jangan berperang, gantian aja ibadahnya. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Indah turun langsung satu surah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Kafir itu halus sekali. Kang Emil, itu kafir dalam bahasa Arab halus. Bahkan diserap ke bahasa Inggris kafir. Sesuatu yang tertutup. Di kafir itu asalnya orang yang masih menutup diri, belum mau menerima sesuatu. Makanya dulu Abu Jahal, Abu Lahab nggak pada marah. Jadi disebut kafir padahal mereka orang Arab. Orang Arab, fasih bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, disebut kafir, tidak marah. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan hei orang-orang kafir. Apa? Tidak. Ya. Mereka tenang aja gitu. Kenapa? Karena ngerti, bahasanya sangat halus. Mungkin agak aneh, mungkin sekarang kita khususnya belum belajar. Dan kita perhatikan, sampaikan bahasa-bahasa supaya dimengerti. Orang sekarang kan banyak yang aneh. Dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya itu tidak marah. Abu-abu yang sekarang agak beda. Ya? Nah, disebut kafir, marah dan seterusnya. Karena belum paham. Yang belum paham itu bukan dimarahi, dipahamkan. Itu cara berpikirnya. Nah, tapi poinnya adalah la a'budu ma ta'budun. Kita punya toleransi dalam urusan keberagamaan. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian pun wala antum a'abiduna ma'abud. Gak perlu repot menyembah apa yang kami sembah. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Toleransi berlaku, sudah begini saja. Kamu silahkan dengan tenang. Tunaikan apa yang kamu yakini. Kami menunaikan dengan tenang apa yang kami yakini. Kalau kita ingin saling berbagi, misalnya berbagi dalam dakwah, informasi sampaikan, tukar pikiran. Bahkan turun ayat la ikraha fiddin, jangan paksa. Kalau paksa orang beragama, kamu dosa. Paksa orang masuk Islam, kamu dosa. Yang kamu harus lakukan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang lain yang belum paham, terangkan dengan hikmah. Dakwahi dengan kelembutan. Tunjukkan keindahan Islam. Itu yang dibolehkan. Tapi kata Quran, itu toleransi paling hebat, itu zero toleransi dalam urusan ibadah. Dan tidak boleh ganggu. Sekarang hari Ahad misalnya. Ada misalnya saudara sebangsa orang Kristen, umat Kristen misalnya ke gereja. Ya, yang dia yakini, nggak boleh kita ganggu. Makanya kalau kemarin ada yang ngebom gereja, ngebom macam-macam, saya yakin itu belum kenal Islam dengan baik. Karena mustahil itu bisa terjadi. Saya semalam cerita, Kang, di Istiqamah. Itu waktu terjadi bom di Jalan Tamrin, saya sedang di Lampung. Duar kejadian. Langsung ditanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya diam, saya jawab singkat, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ayo. Jadi pendekatannya lain, beda gitu. Ada sesuatu yang salah. Ya, tapi juga jangan dicampur adukan. Karena nanti menjadi bingung dan muncul sifat munafik di situ. Lisannya berkata A, B, C, D, tapi hatinya mengingkari. Makanya tidak ada sebetulnya, tidak ada yang sekarang mengatakan semua agama sama. Ya, caranya berbeda-beda cuma menuju jalan yang sama. Menuju Tuhan yang sama. Itu menunjukkan ada kesalahan berpikir dalam dirinya. Itu yang disebut bid'ah pertama. Ya, pluralitas itu diakui, tapi pluralisme itu tidak. Kita harus mengakui keberadaan keyakinan yang lain, tapi kita harus menetapkan kebenaran dari keyakinan itu yang paling benar yang kita yakini. Paham? Taib. Jadi kalau ada orang mengaku Tuhannya Allah, tapi dia mengatakan, maaf, yang lain juga benar, semua agama sama, ini menunjukkan itu bid'ah. Dan itu bid'ah milenial yang terjadi sekarang. Ya, karena orang jahiliyah saja tidak melakukan itu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan semua agama sama.
Maka saya bingung, sepintar-pintar orang sekarang bisa mengatakan itu. Ya, kan itu orang pintar yang rata-rata berkata begitu. Makanya Nabi pernah mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari, ya, bahkan di hadis Muslim disebutkan, itu di halaman 111, paling kiri di pertengahan. Itu Nabi sampai mengatakan, sayati alaikum, akan datang pada kalian di masa-masa yang akan datang nanti, bukan sekarang. Awas, hati-hati, unasun yatahaddatsuna bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'akum, akan menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat kalian kaget. Jangankan kalian, umat dulu pun kalau mendengar itu bisa ikutan kaget. Di dalam kasus ini, kalau kalimat sekarang ini semua agama sama, ya menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, disampaikan pada Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan, ikutan kaget mereka itu. Ya. Paham ini satu? Malaikat. Sudah. Malaikat sudah jelas, turunannya disebutkan, nama-namanya disebutkan, bahkan di Al-Baqarah 98 ada yang dirinci, ada Jibril, ada Mikail dan turunannya dan seterusnya. Malaikat makhluk berbeda dengan manusia. Ingat, malaikat sempurna. Quran surah 66 ayat 6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia beda. Beda manusia. Manusia tidak sempurna. Malaikat selalu benar, manusia bisa benar, bisa salah. Karena itu jangan disatukan antara manusia dengan malaikat. Malaikat tidak pernah kenal salah. Iblis tidak pernah kenal benar. Ingat kalimat itu. Malaikat tidak kenal salah. Iblis tidak kenal benar. Kita itu makhluk yang bukan malaikat, bukan juga iblis. Kita bisa jadi salah, tapi kita bisa cari jalan kembali untuk jadi benar. Makanya kalau ada orang pernah berbuat salah, tapi dia tidak mau kembali benar, tidak mau tobat, ini dia sudah ketinggalan, sudah ada iblis yang duluan. Tapi kalau ada orang mengatakan dirinya sempurna, itu juga kepedean. Karena yang paling sempurna cuma malaikat. Ini teori ini, kalau dibawa sedikit ke rumah tangga saja, tenang kehidupan kita. Rumah tangga ada masalah, maka pasangan tidak akan mengekspos, bahkan mengeksplor kekurangan-kekurangan pasangannya. Suami salah dikit, nggak akan digali. Papa kenapa sih begitu, Pak? Kan Papa bisa mengerjakan yang lain. Aduh, mohon maaf, Ma. Papa kan bukan malaikat. Dan Mama bukan setan, kan? Selesai. Tapi persoalannya, kadang-kadang ada orang yang mendadak pengen jadi malaikat. Itu poinnya. Bahkan menegaskan dirinya malaikat. Ini yang hebat. Teman-teman sekalian, ini yang fatal. Maka ini yang kemudian menjadi bid'ah terbaru. Dan bid'ah ini nggak ada di zaman Nabi. Jahiliyah juga nggak ada yang jadi malaikat. Cuma zaman sekarang tiba-tiba ada mengatakan, saya malaikat Jibril. Minta izin pada gubernur Jakarta mendaratkan Jibril di Monas. Datang. Tangkap oleh polisi. LE, itu ya, waktu di Jakarta. Mengaku malaikat. Saya malaikatnya, dapat wahyu. Wah, dari Tuhan. Masya Allah, tangkap polisi. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh. Ya. Bid'ah. Tayyib. Kitab Al-Quran. Tulisannya berbahasa Arab, bacaannya berbahasa Arab, maknanya hadir, ada dari awal sampai akhir terurut. Tiba-tiba datang orang yang membawa kitab baru. Versi Al-Quran terbaru. Kitabnya baru. Bahkan sepaket nabinya pun baru. Ini jadi masalah. Jadi kalau ada orang-orang dalam urusan akidah mengaku jadi nabi, mengaku jadi rasul dengan kitab yang baru, ini bid'ah. Hati-hati, karena Nabi pernah mengatakan peluang itu bisa terjadi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini bukan sekedar menafikan. Kata ahli hadis, ini menunjukkan prediksi di masa depan akan ada orang ngaku nabi setelah saya. Kalau ada yang mengatakan itu kalimatnya jawab singkat, gak ada nabi setelah saya, selesai. Tapi sekarang terjadi. Dan ketika terjadi berarti Nabi mengatakan yang benar. Tapi masalahnya kita umat tidak merespon dengan benar. Yang jadi persoalan, setiap ada yang ngaku Nabi baru, ada aja pengikutnya. Itu. Saya diskusikan dengan MUI Jawa Barat, mudah-mudahan nanti banyak waktu untuk diskusi. Itu Jawa Barat paling inovatif menghadirkan Nabi baru. Hampir tiap bulan ada Nabi baru. Betul. Dulu ada AM pelatih bulu tangkis. Tangkap polisi juga tuh, diinterogasi. Kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Bayangkan tuh, di Bogor. Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Repot tuh. Tangkap, selesai. Dikira tuntas, ini selesai muncul. Ranca ekek. Betul, tukang cukur. Tukang cukur Anda bayangkan. Ngaku Nabi. Yang jadi masalah, yang sudah ngaku Nabi itu banyak. Musailamah al-Kadzab, ada ini ngaku. Yang jadi problem itu adalah setiap ada yang ngaku, ada umatnya. Ada yang ikut. Selalu penyakit cepat kaget, gampang kagum. Kita
Kita itu selalu ada sebagian lah, ya ada sebagian. Jadi begitu ada sesuatu yang baru kaget, kagum, ikut. Buka mall baru, numpang kaget, belum kaget. Datang numpang kagum aja, belanja enggak? Nah ini nggak bisa dipakai dalam urusan syariat. Ketika ada seseorang mengaku nabi baru, apapun namanya, nabi saya bukan Muhammad, nabi saya Ahmad, ya kan? Maka pengikutnya ditambah di ujungnya, ya, Ahmadi, Ahmadiyah misalnya. Maka itu menunjukkan bahwa ini bid'ah dalam urusan akidah. Tapi nanti cara meresponnya seperti apa itu yang berbeda. Jangan langsung sembarangan aja bid'ah, bakar, bakar, masya Allah. Jangan sembarangan melihat. Kadang-kadang ada orang tuh nggak paham dari lahir sampai dengan dewasa, yang dia dapatkan pengetahuannya itu aja. Dia belum tahu yang lain. Makanya pada yang seperti itu ada narasi-narasi dakwah untuk menyampaikan bagaimana kemudian bisa memahamkan dengan baik. Saya kemarin ke satu tempat untuk menyampaikan titipan. Masya Allah ada titipan disampaikan kepada yang kena musibah. Keyakinannya beda, non-muslim. Tapi Masya Allah ketika kita sampaikan, ada kelembutan dalam jiwanya untuk menerima itu. Lembut, dipegang tangan kita dengan kuat. Bahkan ada yang menangis, ada yang macam-macam. Saya punya keyakinan kalau ada beberapa menit di situ, tidak sedikit yang akan bersyahadat. Cukuplah kadang-kadang dengan akhlak. Itu bisa menyentuh jiwa seseorang untuk menerima risalah Islam. Nanti saya ceritakan di akhir, kalau masih ada waktu, bagaimana seorang Yahudi dari keluarga yang sangat berpengaruh, tiba-tiba masuk Islam, yang dengan tidak pernah mendengar kalimat ayo masuk Islam. Dari seorang Turki yang memberikan banyak inspirasi. Sampai orang Yahudi itu mampu mengislamkan 6 juta orang setelah itu. Saya turunkan ke sini dulu ya. Ini sudah selesai, ini sudah paham, ini sudah paham. Singkatnya, jika ada bid'ah dalam urusan akidah seperti tadi, kita bisa tepikan. Karena resiko terbesarnya bid'ah ini, semua turunan amalan dari hasil kreasi itu tertolak. Dan kalau sudah ada bid'ah dalam urusan akidah, maka ada bonus dari Allah sebagai tambahan, neraka jahanam. Dalilnya Quran, surah keempat, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni, berpeluang mengampuni dosa-dosa selain syirik, bid'ah dalam urusan akidah. Maka kalau ada seseorang syirik kemudian dikerjakan, maka mohon maaf, maka muaranya neraka jahanam, tidak keluar darinya kalau dia tidak bertobat selama hidup di dunia ini. Nah, tentang bid'ah akidah ini, itu nanti di antara ulama kita yang pernah menuliskan ini, dia adalah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau mengarang 19 kitab. Di antara kitabnya ini ada kitab yang kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-9 paling kiri sebelah atas sampai dengan halaman ke-15 beliau menjelaskan tentang bid'ah dalam urusan akidah, khususnya yang muncul di tanah Jawa pada tahun 1333 Hijriah. 1333, sekarang 1439. Berarti berapa tahun lewat? 106 tahun yang lalu. Di 106 tahun yang lalu, kata beliau, di Jawa itu sudah tersebar aliran-aliran bid'ah. Aliran yang berpotensi menyesatkan dalam urusan akidah. Ya, di antaranya misalnya halaman 10 paling kanan sebelah bawah, wa minhum rafidhiyun yasubbuna sayyidina Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa yubalighuna hawa sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka ada Rafidah. Entah kenapa tiba-tiba datang ke wilayah Jawa. Dan pekerjaannya selalu mencela sahabat-sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Pola ibadahnya bahkan yang berbeda. Bahkan mengkultuskan, ada yang alirannya bahkan sektenya mengkultuskan sahabat Ali lebih melebihi nilai kemanusiaannya, bahkan melebihi Nabi SAW. Maka kata beliau, ini sesuatu yang menyimpang. Beliau sendiri yang tuliskan. Sesuatu yang menyimpang. Diingatkan kita untuk menghindari itu semua sekaligus mendakwahinya dengan cara-cara terbaik. Paham? Wah, halaman 11-nya, wa minhumul abahiyun. Ada orang-orang alihan abahiyun, semalam saya sampaikan. Abahiyun itu orang-orang yang kelihatannya seperti ahli zikir. Ahli zikir. Wahum yadhkuruna Allah subhanahu wa ta'ala, mereka banyak berzikir kepada Allah, kelihatannya begitu, wasafa qalbuhu, sampai merasa hatinya bersih. Bersih bening, cuman kesimpulannya konslet. Salah. Karena sudah bersih bening, dekat dengan Allah, yang dekat itu kalau berlaku salah nggak akan dihukum, kalau meninggalkan perintah pun tidak akan pernah kemudian dicela. Maka mereka berkesimpulan, ya la yantabiqu alaihimul amru wan nahyu, sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan. Jadi kalau sudah nggak sholat pun nggak apa-apa, namanya dekat dengan Allah. Antum masih latihan. Ini udah dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Jadi nggak sholat nggak ada masalah. Ya tidak puasa nggak ada masalah. Kalau Anda menemukan yang seperti itu, kata beliau, itu menyesatkan. Itu aliran sesat. Walaupun tampilannya barangkali seperti dekat dengan nilai syariat. Ya pakai jubah,
ya, pakai misalnya sorban, pakai macam-macam dan seterusnya, duduk, ya, kemudian berzikir, datang antum, nanya konsultasi, masuk zuhur, adzan, belum bergerak sholat, waktu qomat belum, dekat-dekat asar belum sholat, Anda tanya, Pak Kiai, kenapa belum sholat? Tiba-tiba jawabannya mencengangkan. Ada ini baru belajar. Kalau bapak jasadnya di sini, rohnya sedang sholat. Nah, yang seperti itu dihindari. Ya, karena sekarang namanya sudah banyak, itu tinggalkan. Bahkan ada yang luar biasa jeleknya. Siapa itu? Yaitu jika ada kesimpulan sudah merasakan diri sebagai Tuhan. Manunggaling kaulah Gusti. Anda siapa? Allah. Allah sedang apa? Makan. Seakan-akan Tuhan menyatu dengan dirinya. Disebutkan tanasuh. Datang pada dirinya. Itu disebutkan oleh beliau dan dipersingkat, ini hati-hati dengan aliran semuanya ini. Ini bid'ah. Paham? Kalau sudah paham yang pertama ini, saya agak cepat sedikit sehingga sampai kita pada waktu yang mudah-mudahan bisa efektif. Adalah yang kedua. Ini yang pertama, umumnya orang sepakat. Hampir tidak ada benih-benih yang bisa memecah kita dalam urusan akidah. Ini sepakat. Tapi yang jadi problem sekarang, bid'ah itu ketika dipahami dalam urusan fikih. Ini yang jadi masalah. Dan hebatnya, kurangnya pemahaman tentang bid'ah itu bisa memecah ukhuwah. Saya nggak mau ke masjid sana. Kenapa? Masjid bid'ah. Tuh, masjidnya yang bid'ah. Sejak kapan masjid jadi bid'ah? Sekarang ada ojek syariah, ada ojek bid'ah. Cek. Tukang bangunan syariah, tukang bangunan bid'ah. Seperti apa gambarannya? Nah, ini yang coba kita turunkan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menjabarkannya. Baik, boleh saya hapus dulu? Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Beliau luar biasa. Kita punya dua kalimat. Kalau boleh saya hapus, sebetulnya saya yang hapus. Kalau boleh dihapus, orang lain yang menghapus. Tapi ini beliau beda, melayani masyarakat. Ya, itu kan motonya. Tidak cukup dengan amin, Pak. Hapus dulu aja ya. Baik. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum, Masya Allah. Jazakallah khair. Baik. Ini bagian terakhir dari uraian kita pelan-pelan. Nah, cukup dulu, Pak. Terima kasih dan jazakallah. Tahan. Bid'ah dalam urusan fikih. Tadi saya tuh memohon betul supaya yang ini tidak terhapus ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Untuk khair insyaallah. Baik. Cuma di sini saya ada kesempatan, kalau di markas nggak ada kesempatan lagi dah. Alhamdulillah. Saya dulu pernah juga dengan salah seorang komandan, kita ke Mekah, ya, Masya Allah, umrah, tanya, itu luar biasa tuh, feelingnya macam-macam, hebat lah ya. Jadi jangan ada persepsi bahwa semua polisi itu misalnya tidak banyak yang soleh-soleh. Demi Allah saya katakan banyak. Kami kalau ke Mabes ngisi itu yang adzan, itu yang bintang-bintang tuh kadang adzan, jenderal. Kita ke Polda juga, Masya Allah, bahkan yang adzan, yang ngaji, yang macam-macam itu banyak yang soleh. Ya, ada yang pernah ikut dengan umrah dengan kami, jalan lewat ke Ka'bah, Masya Allah, begitu mau ke maktab, ke hotel, ya lihat, Ustaz, kenapa di sini ada burung gereja ya? Ada burung gereja. Oh, dan itu mu'alaf. Ya. Kadang-kadang tidak butuh banyak dalil ya untuk diskusi. Ada fikih, ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Baik. Kapan sesuatu disebut bid'ah dalam syariat pada urusan fikih? Baik, kita lihat ada 4 teori. Jika 4 bagian ini masih terpenuhi, maka ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Jika keluar dari 4 ini, maka itu besar kemungkinan terjebak dalam urusan bid'ah. Awas, hati-hati. Dan dari 4 ini nanti akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah ini nanti muncul dalam urusan fikih. Kaidah itu 1. Kalau banyak kaidahnya jadi qawaid, maka muncul istilah qawaid fikih. Qawaid ini didasarkan pada dasar-dasar, dasarnya dalil. Dasar bahasa Arab aslun. Kalau dalilnya banyak disebut usulun. Kalau dasar ini terkait dengan fikih, maka berubah nama jadi usul fikih. Usul fikih. Fikih ini produk hukum, mesti punya dasar. Dasarnya usul fikih. Dasar ini melahirkan kaidah disebut kaidah fikih, maka muncul qawaid fiqhiyah, usul fikih. Jadi kalau Anda ingin memberikan penilaian dalam urusan fikih, jangan sembarangan bicara fikih kalau tidak paham usul fikih dan qawaid fikih. Itu bisa keliru.
Nanti saya tunjukkan pada Anda yang paling berbahaya, sudah nggak paham masalah fikih, nggak ngerti usul fikih dan fikih, atau kaidah fikih, bikin kaidah sendiri. Itu yang berbahaya. Yuk kita lihat 4 hal ini. 1. Kapan sesuatu disebut bukan bid'ah, masuk ranah fikih, bukan bid'ah. Pertama, ada dalil, ada contoh. List contoh. Lihat sini. Jika dalil ada atau petunjuk dan contohnya, dan atau contohnya. Ini kaidah pertama tadi. Masukkan ini ke 4 bagian ini. Jika dalam tuntunan fikih ada dalilnya, ada contohnya, maka itu bukan bid'ah. Sederhananya begini. Kalau tadi keyakinan, itu akidah. Sekarang masuk bagian yang kedua, syariat fikih. Fikih itu urusannya ibadah. Contoh ibadah pertama dalam syariat kita, sholat. Sholat. Ya. Makanya setelah kalimat iman, akidah, ada syariat fikih. Setelah kalimat iman pertama di Quran, itu ibadah syariat sholat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Sholat masuk dalam ranah fikih. Sholat itu dalilnya ada, contohnya ada. Jelas. Maka mustahil disebut dengan bid'ah. Makanya kalau sudah ada dalil, ada contoh, Anda tidak boleh keluar dari dalil dan contoh itu. Saking jelasnya contohnya, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Karena dalilnya ada, contohnya ada. Paham? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Contoh, Nabi mencontohkan salat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Baik. Tidak pernah kemudian sahabat, bahkan sahabat ada yang berdakwah sampai ke terus keluar. Ada yang ke Yaman, ada yang kemudian ke Afrika Utara, Amr bin As tuh, ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di ujungnya. Baik, sampai kemudian terusan generasi setelahnya ada yang ke Spanyol, Andalusia. Apa Anda kira di Spanyol bahasanya bahasa Arab? Bukan. Bahasa Spanyol. Tapi ketika sholat pakai bahasa Arab. Silakan cek. Ke Afrika sholat pakai bahasa Arab. Sejak zaman Nabi dan seterusnya, sholat tidak berubah karena contohnya jelas, dalilnya jelas. Allahu Akbar, jelas. Paham? Jadi kalau kemudian ada yang kreatif mengubah itu semua dengan bahasa yang lain, maka dia keluar dari ini, itu bid'ah. Bahaya dan tidak akan nyaman kedengarannya. Tidak akan nyaman. Jadi ada bahasa dalam ibadah, bahkan ada kalimat-kalimat yang harus disampaikan seperti itu. Ya, seperti sholat, Allahu Akbar, nggak boleh berkreasi. Orang Jawa Barat mengatakan Allahu Agung, Allahu Agung, Allahu Agung. Ya, orang Betawi mengatakan Tuhan gua gede. Ya, semua tidak ada maknanya. Ya, sama ada kalimat seperti azan. Azan pun nggak boleh dirubah. Di Turki ada azan pakai bahasa Turki. Yang lain ada. Tidak ada getaran pada jiwa karena kalimat itu tidak bisa dirubah. Nggak bisa. Ada yang bisa diterjemahkan, tapi nggak bisa kalimatnya dirubah juga. Seperti nama-nama surat dalam Quran. Jadi kalau Anda bacakan terjemahannya, nggak akan enak rasanya. Lagi baca apa? Surat semut. Oh, situ apa? Lebah. Nggak enak. Bedakan An-Nahl, An-Naml. Lain. Ya, ngapain? Murojaah. Surat apa? Sapi. Rasanya nggak enak. Al-Baqarah enak. Tapi begitu Anda sebutkan terjemahannya nggak akan nyaman. Ada hal tertentu yang memang ukurannya mesti seperti itu, nggak bisa diterjemahkan. Paham ya? Nah, ini pertama, dalil jelas, contoh jelas. Maka Anda pelajari, jangan-jangan sholatnya tidak pernah tahu dalilnya, contohnya pun tidak maksimal. 2, ada dalilnya, ada contohnya, tapi sementara dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya masih ada, contohnya sementara. Ada yang menduga Nabi tidak melakukannya lagi, ada yang menduga Nabi pernah mengerjakannya kembali. Contoh paling gampang, kunut dalam sholat subuh. Dalilnya ada. Semua sepakat bahwa dalilnya ada. Cuman dalam memahami dalil itu yang berbeda-beda. Silakan cek 4 mazhab sepakat dalilnya ada tentang kunut. Ada. Bahkan bacaannya ada. Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina fiman afid, ada. Cuma ulama berbeda pendapat memahaminya. Bagaimana cara menerapkan dalil itu? 3 menyepakati boleh digunakan. Yang 2 sepakat dalam sholat subuh pakai. Karena dari hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi pernah meneruskannya. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih kemudian kunut jahar ba'da ruku. Imam Malik memilih kemudian kunut. Kunutnya kapan? Sir, silent. Sebelum ruku. Imam Ahmad memilih kunut dalam nazilah saja. Nazilah, jika ada peristiwa penting yang butuh doa.
Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut subuh, tidak sama sekali dikerjakan. Karena melihat bahwa peristiwa kunut itu menunjukkan kesan bahwa tidak ada syariat kunut sebelumnya. Karena asalnya Nabi kedatangan utusan dari Bi'r Ma'unah, distrik Bi'r Ma'unah, mengatakan kami semua masuk Islam. Tolong kirimkan kami pengajar untuk mengajarkan masyarakat. Dikirim 70 penghafal Quran. Ternyata pada saat itu, Nabi kemudian setelah itu menunaikan sholat. Banyak riwayat sholatnya apa? Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan maghrib. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan, Muhammad, mereka mengelabui engkau. Semua sahabat itu mereka siksa dan eksekusi di Bir Ma'unah. Maka saat itulah Nabi mengatakan, keluar doa, Allahumma la'an kadha, Allahumma adzibhum. Ya Allah tolong hukum si A, hukum si B, dan seterusnya sebagainya. Tapi turunlah kemudian Quran surah ketiga ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim wa yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, jangan cepat marah. Ini masih awal risalah dakwah. Kalau dari awal-awal sudah minta mengazab, menghukum dan sebagainya, maka umatmu tidak akan ada yang bertahan nantinya. Ini ujian. Maka Allah katakan, yang berhak menghukum, memberi hidayah hanya aku. Berikan isyarat untuk memberikan yang baik-baik. Di awal risalah, Nabi dilatih oleh Allah untuk bersabar. Mudah bagi Allah menginfokan Muhammad SAW, jangan biarkan mereka pergi, engkau sedang ditipu. Seperti Nabi diberikan wahyu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengelabui Nabi. Tapi kenapa itu semua tidak terjadi? Karena Allah berkehendak memberikan pelajaran terbesar untuk di masa yang akan datang. Penghafal Quran sudah hafal Quran, amalnya banyak, ajalnya tidak akan berubah. Dalam cara apapun meninggal juga. Kita tidak bisa memilih. Maka ketika meninggal sudah sempurna amalannya. Yang belum jelas kalian yang hidup. Maka dari situ ketika ada pelajaran itu, Nabi merubah doanya menjadi Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afait. Diajarkan kepada Al-Hasan dengan Ibnu Umar. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Al-Hasan dan Ibnu Umar, Nabi kadang mempraktikkan. Kata Anas, Nabi tidak pernah mempraktikkan. Maka ulama terbagi pada 3 bagian tadi. Ya, Abu Hanifah menyimpulkan, karena sebelumnya tidak ada doa itu, kemudian setelah kejadian juga Nabi tidak membaca lagi, maka saya memilih untuk tidak kunut. Imam Syafi'i mengatakan, ketika Nabi kemudian mengajarkan doanya, dan dipraktekkan kemudian oleh sahabat, walaupun ada yang tidak mempraktekannya, berarti kalau mempraktekkan masih boleh. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau itu salah, Nabi akan larang, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan kata Ibnu Umar, sesekali Nabi mempraktekkan itu semua. Prinsip dalam mazhab Asy-Syafi'i, sepanjang ada pahala lebih banyak, lebih baik diambil daripada tidak sama sekali. Saya kunut, begitu kunut ada pahalanya, daripada enggak mendingan saya baca. Imam Malik memilih sir bacaannya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi itu semua. Nabi itu kan sebelumnya tidak kunut, ada kejadian baru kunut. Setelah itu riwayat tidak menyebutkan lagi, walaupun ada yang menyebutkan seketika, sesekali. Maka saya memilih sesuai dengan riwayatnya. Kalau ada kejadian yang butuh doa, baru saya kunut di situ. Tapi semua sepakat menetapkan bahwa dalil tentang itu ada semua. Dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan, kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya, bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid, imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam, yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Melanggar banyak hal. Pertama, tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh, yang sesat itu cuma kunut ya, jadi pas saat kunut jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Tidak. Yang kedua, dia melanggar ketentuan kalimat Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Nggak ada ceritanya, imam sujud, Anda ruku. Jadi kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Mengaminkan, kunutnya makmum mengaminkan. Masalah angkat tangan atau tidak pilihan Anda. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Begini boleh. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Tidak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Amin, amin, selesai. Nah, jadi kalau imamnya kunut, Anda ikut mengaminkan. Kalau imam tidak kunut, Anda pun nggak usah kunut. Betul. Imam sudah sujud. Allahumma hdina fiman hadait. Aja udah. Dan yang paling unik kadang-kadang imam sudah salam, dia sujud sahwi. Gak usah. Saya tuh bingung, saya pernah tugas di Mekah. Kalau di Mekah semua kompak. Yang kunut, yang nggak kunut, itu tidak pernah menyalahi imam. Tidak pernah kok.
Ya begitu Allahu Akbar subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, nggak ada. Dan nggak ada istilah yang lain, ormas gak dibawa-bawa dan sebagainya. Bisa ngikut, kenapa saat pulang ke Indonesia ramai lagi? Cek. Nah, 3. Saya agak cepat ya, mohon izin. Kita sampai jam berapa hari ini? Oh, silahkan bebas ya. Yang pasti saya sudah ikat Pak Gubernur di sini, jadi insya Allah nggak kemana-mana ya. 3. Agak cepat, ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, tadi ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah, kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Nggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya. Ya. Tapi dob, beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir. Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob, ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan, diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini, apakah ini memang dilarang atau tidak. Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang. Lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita, misalnya ada Kopassus, ada Paskas, ada Denjakannya, macam-macam keluar, gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, tar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil itu masih boleh, masih boleh. Yang keempat, contoh sudah tidak ada, dalilnya samar, dalilnya samar. Contoh sudah nggak ada sama sekali, dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Kang Emil, zakat pakai apa? Zakat pakai apa? Kalau zakat, kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, kayak uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Nggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Gimana solusinya itu? Dulu nggak pernah ditemukan. Kalau nggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah menemukan ada Nabi zakat pakai beras, mustahil. Nabi itu cuma 2, kalau tidak pakai kurma, gandum. Sekarang pertanyaannya, kalau saya zakat pakai beras, bid'ah atau tidak? Dalil tidak ada,
contohnya juga teu aya. Nah, ini kan. Terus kumaha? Lihat kan. Kayak Persib bingung, eleh deui. Kayaknya kumaha tuh. Aduh. Persib boga aing tapi eleh gitu. Sudahlah, balik lagi ke sini. Lihat sini. Sudah. Maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan. Ya, semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ, risalahnya untuk sebuah. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam tidak. Sudah, turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hadza irfan. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan cuma zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Kang Emil apa makanan pokoknya? Saya mah nasi. Ya, nasi. Karena beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras ya. Kita nasi. Cuma memang bahan nasi dari beras. Nah, ini. Dia baik. Sudah, Kang Emil puntenlah mumpung belum dilantik. Kalau sudah susah lagi saya begitu. Ya. Dia tuh udah sering kali ingin ketemu di dulu dan sebagainya. Alhamdulillah ini Allah berikan kesempatannya. Kita doakan terus dan mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah sudah punya, namanya si cinta. Istiqomah yang belum ada, gitu ya. Sudah mudahan mendekatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling abadi. Dah, sini. Beras. Karena ini beras sama-sama makanan pokok, maka bolehlah kemudian ulama sepakat zakat menggunakan beras. Metode ini disebut dengan qiyas. Ini bagian dari dalil. Dalil langsung tidak ada, contoh langsung tidak ada. Maka tidak setiap yang tidak ada contoh jangan dulu disebut bid'ah. Setiap belum ketemu dalil jangan disimpulkan bid'ah. Mungkin Anda yang kurang dalam mendalaminya. Cari. Kalau tidak ada kiasnya, berarti sudah. Jangan dikias-kiaskan. Sudah, ya. Jangan dikias-kiaskan. Kalau memang sudah kita ketemu tidak ada. Sudah. Saya kiasnya seperti ini tuh kayak megang pedang. Ya, misalkan megang pedang pakai kanan dulu begini sarungkan. So, itu bukan kias. Kias itu harus sama. Ya, awas hati-hati, al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengiaskan sesuatu, menganalogikan sesuatu yang tidak sama, itu hukumnya batil, tertolak di sini. Analogi yang tidak sepadan kanan dengan kiri itu beda. Seperti semalam, ustadz dianalogikan dengan pencuri, itu tidak sama, batil. Ustadz dianalogikan dengan manusia, dengan hewan, itu tidak sama, batil. Paham? Nah, kalau empat ini ada, maka itu masih masuk dalam tatanan yang dikategorikan boleh ditunaikan dalam syariat. Keluar dari sini semua, itu yang disebut dengan bid'ah. Paham sampai sini? Nah, jadi tidak perlu membuat kaidah-kaidah baru, kaidah sudah ada. Nah, ini kadang-kadang untuk mempertahankan amalannya supaya jamaah tetap di situ dan tidak pindah kepada yang lain atau bahkan mendapatkan pengetahuan pindah sih enggak sebetulnya. Cuman kadang-kadang pengen belajar, ditahan-tahan bikin kaidah baru. Misal, kalau itu memang baik dari dulu sudah dicontohkan. Pernah dengar kalimat itu? Itu kalau baik sudah dicontohkan dari dulu, sudah ada contohnya begini. Itu kaidah-kaidah jahiliyah. Tidak ada di fikih. Buka Quran surah ke-46 ayat 11. Lau kana khaira. Awas. Wa qala alladhina kafaru alladhina amanu lau kana khaira la sabaquna ilaihi. Awas, hati-hati. Kalaulah apa yang kamu bawa Muhammad itu baik. Orang jahiliyah itu didakwai oleh Nabi. Kata mereka, kalau yang kamu sampaikan baik, orang tua kami sudah duluan mempraktikkan itu. Sudah ada orang-orang kami yang duluan daripada kamu. Jadi enggak usah dakwahi kami. Kalimat itu dipakai sekarang, dimunculkan dengan kalimat-kalimat kalau baik, sudah ada orang tua kami mendahului itu. Sudah ada generasi dulu menyampaikan itu. Padahal ada nanti dalam kehidupan itu terkait hal-hal yang bersifat muamalah,
Bahkan ada yang masuk nanti dalam ranah ibadah yang tidak terjadi situasinya di masa dulu sehingga orang dulu tidak mampu mengerjakan itu. Bukan karena tidak bisa, karena situasinya tidak menghadirkan alasan untuk mengerjakan itu. Bukan orang dulu nggak bisa zakat pakai beras, tapi kalau mau beras harus ke Nusantara dulu. Datang pakai kapal macam-macam. Sekarang enak ada pesawat. Orang dulu aja berapa puluh tahun ke belakang haji pakai kapal, datang pulang 6 bulan udah lupa orang tuh. Ya, datang baru kemudian. Sekarang enak berapa jam bolak-balik. Nah, dulu tuh seperti itu gambarannya. Jadi jangan disimpulkan kalau ada sesuatu yang terlihat baru, jangan langsung disimpulkan. Bid'ah, tidak. Cek dulu, rahmukallah. Ini kenapa begini? Apa turunannya? Kalau nggak ada 4 ini, ini bid'ah. Dan dakwahi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, supaya dia kembali pada nilai-nilai kebaikan. Jelas? Baik, maka ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semua kita pahami dengan baik. Dan lawan dari bid'ah itu sunnah. Itu sunnah. Apa itu sunnah? Seperti apa sunnah? Bagaimana menerapkan sunnah dalam keseharian? Itu akan menjadi pembahasan dalam pertemuan yang berikutnya, dalam jumpa kita yang akan datang. Jelas uraiannya? Paham insya Allah? Baik, kalau jelas dan paham, siap mengamalkan isinya? Siap mengamalkan isi Quran? Tes. Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100 sampai 101. Ini hanya bagi yang beriman saja. Kalau tidak merasa beriman, ayat ini bukan untuk Anda. Ya. Tapi kalau Anda beriman, Anda wajib mengamalkannya. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jika uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, paham insyaallah? Jelas? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Gampang Kang Emil. Enak ceramah di sini mah ya. Ahli Quran, ahli sunnah, kasih dalil sedikit selesai materi. Sudah, sekarang kita sedikit berbincang dengan Kang Emil 10-15 menit ke depan. Kita ingin lihat dan ingin tahu, serta barangkali bila diperkenankan dan beliau berkenan menerima nasihat, kita sama-sama memberikan nasihat, mengawal dan menjaga, mudah-mudahan apa yang Allah titipkan kepada beliau bisa bermaslahat untuk kita semua. Baik, Kang, saya ingin tanya beberapa hal ini untuk memastikan ya. Kemarin kan dalam masa-masa kampanye dan seterusnya itu ya ada yang masuk informasi dan sebagainya. Saya juga mengamati dan mendoakan yang terbaik untuk seluruhnya. Tapi ada isu-isu yang Kang Emil sendiri jawab di media sosial. Dan mungkin teman-teman harus mendapat penegasan, dan kita juga live disaksikan Akhyar TV. Ini bukan cuma Jawa Barat tapi sedunia menyimak kita sekarang ini. Kita tersambung dengan Amerika juga, tersambung dengan Eropa, bahkan di Saudi, bahkan sampai ke bagian kutub juga. Kalau nonton itu bisa nyampe ada. Kang, pertama isu Syiah. Kita kan sudah bahas tadi ya, kata Syekh Hashim Syiah itu bid'ah. Nah kemudian ada yang mengeluarkan statement Kang Emil itu katanya Syiah. Ustaz, Kang Emil itu Syiah? Bukan Ridwan Kamil bukan Syiah. Saya bilang ya, Kang Emil aja yang sampaikan lah. Seperti apa itu Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita semua, Al-Ustadz Adi Hidayat yang saya hormati. Yang pertama adalah dunia saya berubah sejak menjadi public figure lah kira-kira. Sebelum menjadi public figure tentulah hal-hal pribadi atau hal-hal lain tidak pernah menjadi sorotan. Tapi sejak menjadi public figure, hidup saya banyak ditafsir, Ustaz. Saya pakai peci hitam di tafsir, ganti peci putih di tafsir. Saya pakai baju beda di tafsir dan lain sebagainya. Jadi saya menghadapi sebuah rutinitas lisan saya, tulisan saya, gestur tubuh saya itu ditafsir. Kebanyakan yang menafsir ini seringkali tidak tabayun, tidak memahami konteks keseluruhan, mendengar katanya sepotong-sepotong kemudian disebarkan dan tafsir itu dipercayai. Nah sehingga saya mengalami kesulitan untuk menjelaskan satu-satu karena kalau didengarkan semua omongan orang kan susah. Jadi yang penting saya tidak membohongi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apa yang dinegatifkan mungkin oleh orang. Nah, saya juga tidak mengerti terhadap semua fitnah-fitnah yang hadir. Pertama, saya ini mengurusi 8 pesantren.
keluarga. Namanya Pesantren Pagelaran 1 sampai Pagelaran 8. Itu diwariskan oleh kakek saya dari ayah saya, seorang ulama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhyiddin. Beliau adalah Panglima Hizbullah juga pada zamannya, yang membela NKRI sampai dipenjara oleh Belanda. Kakek saya di Sukamiskin 2 kali, wak saya syahid gugur membela Indonesia di ujung Berung bersama santri-santri Nahdlatul Ulama. Di dalam pesantren kami, Kiai Haji Muhyiddin kakek saya itu juga mengarang banyak kitab. Salah satu kitabnya adalah judulnya Keutamaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itulah yang diajarkan dan dijadikan pedoman. Saya berislam seperti yang diajarkan orang tua saya dan kakek saya, bahkan mensyiarkan aswaja di dalam kepesantrenan yang umurnya sudah 100 tahun, karena pesantren kami didirikan 1918, jadi tahun ini milad 100 tahun. Maka saya juga bingung ya. Saya duga dulu ada sebuah kejadian yang mungkin dihubung-hubungkan, yaitu kelompok itu mengadakan acara di sebuah tempat di Bandung. Saya posisi sedang di Jakarta. Tiba-tiba polisi menelepon, Pak Ridwan, ini kemungkinan ada kerusuhan karena ternyata acaranya dibatalkan, orangnya sudah banyak di jalanan sehingga ada bentrokan. Tolong ambil keputusan. Saya kapasitas sebagai wali kota mengatakan, Pak Polisi, pindahkan ke tempat yang secara keamanan itu aman untuk nyawa warga saya. Saya bilang pindahkan aja, mungkin kalau yang kosong ada di mana? Kata Pak Polisi ada di Stadion Sidolik, kira-kira begitu. Ya sudah, geser aja ke sana. Jadi saya mengambil sebuah keputusan atas nama keselamatan, ditafsir bahwa saya memfasilitasi sebuah kegiatan kelompok itu, kira-kira begitu Pak Ustaz. Dari situlah saya berkali-kali sampai saya datang ke Masjid Al-Fajar untuk bersaksi di depan Kiai Haji Atian Ali, sampai saya bersama ibu saya untuk menerangkan. Sebagai seorang pribadi saya agak sedih ya, kira-kira harus disidang, kira-kira begitu. Tapi atas nama kebenaran saya datangi. Tapi entah kenapa peristiwa-peristiwa itu tidak dijadikan ketabayunan di zaman pilkada ini. Nah makanya saya karena tidak melakukan apa yang dipersepsikan, tidur saya masih nyenyak Ustaz. Ya, sholat saya masih khusyuk. Beda halnya kalau saya punya aib yang ketahuan, kira-kira begitu. Pastilah saya gelisah dengan bocornya kebenaran yang ketahuan. Tapi kan karena tidak terjadi kebenaran seperti yang dipersepsikan, maka saya tidak mengkhawatirkan. Fa iza azamta fatawakal ala Allah. Saya hanya diingatkan syariat itu. Saya sudah bertekad dalam berikhtiar dalam kepemimpinan itu, selanjutnya saya bertawakal. Nah masalah orang percaya tidak percaya, hanya Allah yang bisa membalik-balikan hati manusia. Saya sudah menyampaikan apa adanya, masih tidak dipercaya juga, ya mau bagaimana lagi, kira-kira begitu. Ya. Jadi clear ya teman-teman sekalian. Jadi aspek yang dialihkan itu bukan karena memfasilitasi ibadah, karena ada pertimbangan yang lebih besar dikhawatirkan terjadinya benturan-benturan bahkan yang bisa menghilangkan nyawa. Kaidah fikih dalam hal itu di usul fikih, ad-daruratu tubihul mahdharat. Sesuatu yang menghadirkan darurat yang lebih besar itu nanti bisa mengalihkan hukum, bahkan status dalam yang lain. Saya kiaskan contoh, bahkan hukum haram dalam darurat keadaan tertentu itu bisa berubah halal dalam keadaan tertentu. Dan ini beda sekali kiasnya karena terkait dengan nyawa. Misal hewan yang paling haram apa namanya? Babi. Nah kemudian tiba-tiba Kang Emil misalnya sedang tugas nih ke Cina, ke pedalaman jauh, tidak ada ayam, gak ada kambing, yang ada babi. Kalau misalnya tidak makan pada saat itu bisa meninggal, taruhannya nyawa. Nah pada saat itulah kemudian babi yang tadinya halal, yang tadinya haram itu bisa berubah jadi status, jadi halal, untuk menghilangkan lapar, bukan untuk dinikmati. Nah jadi boleh nggak makan babi pada saat itu Kang Emil? Tidak, karena babi itu besar. Yang boleh makan daging babi ya. Jadi sembelih dulu. Pokoknya gimana Ustaz lah. Bakar makan.
Babi itu besar ya, susah gitu. Nah, jadi itu statusnya darurat. Jadi yang haram saja bisa jadi halal karena taruhannya nyawa di situ. Itu gambaran. Tapi kalau itu bukan dinikmati, dimakan enak juga, tidak. Itu buang, selesai. Begitu selesai keluar dari situ ditemukan ayam, kambing, maka sudah tidak boleh lagi makan babi. Tidak boleh. Yang boleh makan wah, makan satu lagi ayam, saya tambahi satu hal tafsir ya. Saya ini sejak disumpah menjadi pemimpin, Ustaz, saya ini harus berlaku adil, imamun adilun. Saya percaya itu, dan itu tidak mudah menjadi pemimpin yang adil. Contoh, kalau kita bulan November, saya selalu di demo buruh untuk upah naik. Saya hitung dengan profesor-profesor dari Unpad berapa nilainya. Saya putuskan dalam tanda tangan dan keputusan. Tetap aja menurut buruh itu tidak besar, menurut pengusaha terlalu mahal. Di demo juga kan. Nah itu contoh-contoh sehari-hari saya. Nah saya ini didatangi, Ustaz, oleh kelompok yang non muslim juga. Dari kelompok agama macam-macam, dari Islam kelompok yang tadi juga datang dalam kapasitas sebagai warga kepada pemimpinnya. Nah saya ditafsir juga gara-gara menerima silaturahmi dari kelompok-kelompok itu, oh maka berarti Pak Ridwan berada di kelompok itu. Nah tafsir ini dipakai lagi dalam tafsir politik terhadap saya. Maka saya terangkan, mau siapapun, agamanya apapun, latar belakangnya apapun, karena urusannya keumatan, maka kewajiban saya adalah menerima, mendengarkan, memberikan solusi. Bahwa saya ditafsir karena menerima berarti berdekat-dekatan katanya, karena dengan kelompok itu maka Anda bagian dari itu. Nah itulah yang sekarang mungkin coba dinegatifkan kepada pemimpin seperti saya. Baik, jadi yang pertama tadi clear ya, kata bukan urusan pro atau yang lainnya, tapi karena aspek yang lebih besar. Yang kedua sebetulnya Kang Emil itu normal, standar. Karena jangankan Kang Emil, Nabi saja dicela, Rasul difitnah, Allah dicela oleh orang kafir, Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela. Kang Emil sama dengan saya, bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, bukan Nabi, gak mau dicela, repot. Karena hidup kita ketika kita jalani mustahil menyenangkan semua orang. Kata Luqman al-Hakim, kalau kita sudah berjalan di jalan Allah, kemudian kita istiqomah di jalannya, maka nanti ada banyak hal yang membuat kita bergeser dari apa yang telah kita tetapkan. Tidak harus keputusan menyenangkan semua orang, tapi maslahatlah yang pastikan menjangkau ke seluruh bagian. Itu yang diterangkan di Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 3 dan ayat 9. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ciri orang takwa itu adil, dan adil itu menjangkau semua kalangan. Ada adil dalam pemerintahan, Umar adil. Ya, rakyatnya Umar bukan muslim saja, ada non muslim. Maka dalam aspek pemerintahan, administrasi misalnya, itu harus adil, jangan beda-bedakan. Ya, Pak tolong Pak, saya mau urus KTP, apa agamanya? Muslim. Ah, cepat. Pak tolong Pak, ini Pak, kenapa? Apa agamanya? Saya non muslim Pak. Ah, nanti minggu depan aja ya. Gak boleh. Haram hukumnya, bahkan dosa Anda. Bahkan dosa dalam urusan-urusan Kang Emil berdosa kalau kemudian membedakan non muslim dalam urusan pemerintahan pada hak yang mereka harus dapatkan. Tapi dalam urusan ibadah itu yang kita pegang dengan baik. Kang Emil nomor 3 barangkali ya. Ini kita banyak diuji di Indonesia ini dengan bencana-bencana alam. Ada yang alami, ada yang dialam-alamkan. Yang alami seperti longsor, itu dia, gempa, ya, kemudian banjir, tsunami, ya. Kalau disingkat LGBT, kan, longsor, gempa, banjir, tsunami. Nah, itu yang alami. Ada yang juga dialam-alamkan. Nah, kemudian dibuat tafsiran seperti tadi. Nah, ini gimana katanya Kang Emil ini dekat dengan LGBT. Nah, sebetulnya LGBT yang mana ini, yang alami atau yang dialam-alamkan? Ah, beri klarifikasi aja langsung mah. Iya, fitnahnya sudah sangat menyakiti hati pribadi, keluarga, dan orang tua ya. Bukan hanya dituding pro, maka dituding pelaku. Luar biasa. Saya makanya Pak Ustadz mohon jaga jarak. Jadi begini asal muasalnya, saya bilang, ini pendapat saya, Ustaz, mohon dikoreksi kalau salah. Saya bilang sebagai pemimpin saya sering ditanya tentang hal-hal
kemasyarakatan seperti tadi. Saya jawab, karena saya Muslim, semua yang dilarang oleh Al-Quran saya akan melarang. Sederhana. Ya. Nah, tapi pada saat orang melakukan padahal sudah dilarang, itu kan dosanya ditanggung masing-masing. Contoh, minuman keras itu terlarang ya dalam keyakinan kita sebagai Muslim. Maka saya melarang. Ya, saya banyak melakukan razia-razia dan sebagainya, menutup lebih, ada catatannya selama 5 tahun. Tapi kalau ada warga saya meminum minuman keras di rumahnya, tidak ada hukum formal untuk saya menangkapnya, kecuali dia mabuk di depan rumah mengganggu masyarakat, baru hukum formal bertindak. Nah, terhadap LGBT juga poin saya begitu, saya ikut melarang. Saya satu-satunya wali kota, Ustadz, yang menutup spa kafe LGBT di dekat Masjid Ukhwah di Jalan Aceh. Saya dengan terang-terangan, dan ini nggak pernah dikutip oleh orang yang memfitnah saya, karena kebenarannya akan mengkontradiksi apa yang mereka fitnahkan. Saya ini digugat ke pengadilan oleh kelompok LGBT. Kenapa? Karena saya terang-terangan melarang mereka berkampanye di media sosial. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke ruang publik, mengkampanyekan perilaku yang melanggar syariatnya, dan saya punya kewajiban melindungi warga dan umat saya dari kampanye-kampanye itu. Saya sampaikan ketegasan saya secara publik. Di situ saya dianggap tidak pro keberagaman dan sebagainya. Ada catatannya seperti itu. Nah, kalimat bahwa kalau sudah tahu itu dosa, kalau sudah itu dilarang oleh agama, masih juga melakukan, kan begitu, maka itu ditanggung oleh sendiri-sendiri, silahkan saja, kira-kira begitu. Jadi bukan saya sebut bahwa itu dosa ditanggung sendiri-sendiri berarti saya mengizinkan, atau itu kan sudah masuk ke ranah pilihan pribadi dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini dipelintir bahwa seolah-olah dengan menggunakan kalimat itu saya membiarkan. Saya tanya begini, pernah nggak mendengar Pak Aher, Gubernur Jawa Barat, menanggapi LGBT? Pan terlarang. Oh, Pak Aher tidak menanggapi, berarti Pak Aher membiarkan, berarti Pak Aher setuju. Nah, logika itu dipakai oleh mereka-mereka yang menyederhanakan logika tadi. Karena kami ini tidak ada hukum formal, Ustaz. Saya di Sumba harus ikut hukum yang ada di tanah air Republik Indonesia. Kalau ada hukumnya harus menanggapi, saya lakukan. Tapi kalau tidak ada hukumnya, maka saya hanya bisa menasehati sebagai pemimpin kepada mereka yang melakukan perilaku-perilaku melanggar syariat tadi, meminum minuman keras, berperilaku seperti itu. Baik. Itu sebenar-benarnya kebenaran. Saya punya istri yang cantik, anak 2, alhamdulillah gitu ya. Baik. Kalau boleh nikah tapi udah nggak boleh, belum ada izin. Alhamdulillah. Nikah lagi. Ya, Ibu yang menyaksikan ini, itu kalimat terakhir yang paling jujur mungkin yang pernah disampaikan, dan saya tidak berani menghentikan itu. Baik, jadi clear ya teman-teman sekalian apa yang beliau sampaikan. Sesungguhnya itu saudara-saudari kita sebangsa yang tadi tersebut, itu pun juga perlu kita rangkul untuk didakwahi. Jangan dibiarkan, karena kami sering diskusi juga teman-teman kami yang pakar, ada pakar otak, pakar macam-macam. Sungguhnya ada sesuatu juga dalam dirinya itu yang bisa diluruskan, dan kita doakan, sampaikan, jalankan, dan masya Allah itu tidak sedikit yang kembali. Bahkan kami menerima telepon dari tokoh di Indonesia yang terjangkit dengan salah satu, ditokohkanlah kalangan itu menangis terisak, bertanya bagaimana cara saya jalan untuk kembali. Pasti sepanjang kita manusia, sifat sayang Allah menjadikan kita mendapat peluang untuk berubah jadi baik. Hanya kecongkakan yang kadang-kadang menghambat kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sejahat-jahatnya Firaun, Allah masih memberi kesempatan untuk kembali sampai dikirimkan 2 nabi. Quran surah ke-20, Anda bisa cek dari ayat 43 sampai 44-nya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Firaun. Anda bayangkan, Firaun itu makhluk paling jahat yang diabadikan di Quran, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling banter ngaku nabi, dia ngaku Tuhan.
Ya, hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Bahkan baru lahir itu disembelih di depan ibu yang baru melahirkannya. Hobi. Tapi itu tidak menghalangi kasih sayang Allah untuk memberikan ia hidayah. Dikirimkan 2 orang nabi. Satu makhluk ini nabinya 2. Kita sampai sekarang nabi 1 nggak pernah kelihatan. Dan hebatnya, begitu 2 nabi ini diperintahkan, kalimat Allah turun di situ. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun coba dakwai dengan kalimat yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu hatinya bisa tersentuh dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan, Musa, Harun itu nabi, berdakwah pada manusia paling zalim di muka bumi, masih diperintahkan berkata yang lembut. Saya sering katakan, mohon maaf ya, Anda itu nabi bukan, Rasul bukan. Anda tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Anda berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa Anda mesti kasar? 2 nabi ini saja berdakwah pada Fir'aun, makhluk yang paling zalim, diperintahkan berkata lembut. Anda nabi bukan, Rasul bukan, tidak sebaik Musa, tidak sesoleh Harun, berdakwah kepada manusia yang bukan Fir'aun. Kenapa Anda lebih kasar? Sebetulnya Anda siapa? Ya. Jadi di sini ada bagian-bagian terpenting, tapi juga Kang Emil ada sesuatu yang menarik. Saya mau tanya dulu, Kang Emil mau masuk surga? Mau. Wah, mau. Pasti itu ya. Tidak ada yang tidak mau masuk surga. Nah, Pemimpin yang adil katanya masuk surga duluan. Masya Allah ya. Di situ Adil yang adil. Yang pemimpin yang adil. Hadisnya Al-Bukhari. Thalathatun. Ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum. Sebelum masuk ke surga ada 3 golongan yang doanya tak mampu ditolak. Mustahil ditolak, pasti dikabulkan oleh Allah. 3. Siapa yang 3 itu? Kelompok pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua as-saima hatta yuftira, orang puasa sampai dia buka. Makanya kalau sedang puasa itu banyak doa. 3. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Doa orang terzalimi itu lengkap, cepat doanya bisa terkabul. Maka Masya Allah, jika Anda mendapatkan satu di antara 3 itu, barangkali bukan Allah ingin memberikan beban bagi Anda, tapi Allah akan menjawab doa-doa Anda. Kang Emil tadi mendapatkan ujian, fitnah, zalimi, macam-macam. Barangkali Allah tidak berkehendak menjadikan Kang Emil tersakiti, tapi ingin mengabulkan sekian doa yang pernah dimanjatkan. Bukankah saat sendirian di masjid itu, tangan terangkat minta petunjuk dalam pilkada, semua itu kadang ada jawabannya? Bukankah tangan saat terangkat minta petunjuk dalam kebaikan, semua itu ada jawabannya? Kadang-kadang Allah menurunkan masalah bukan supaya kita bermasalah, tapi ingin mengangkat dan meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan lebih baik. Karena itu teman-teman sekalian, ada satu hal yang sangat indah. Di Quran, surga itu bersanding dengan sabar. Kalimat pertama yang diungkapkan malaikat kepada ahli surga, Quran surah 13 ayat 24, itu sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu bisa masuk ke sini karena kamu sabar. Dan sabar di Quran bersanding dengan ujian. Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'. Setiap kalian yang hidup aku uji dengan berbagai macam persoalan. Minal khauf, kadang khawatir, takut, gelisah dari macam-macam. Ya, maaf, wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta berkurang, wal anfus, sakit, kadang sampai sakit. Sakitnya bisa fisik, bisa hati, macam-macam. Bahkan ada yang meninggal. Wa thamarat, hasil kerja keras dirampas orang. Jangan diartikan dengan buah. Kalau diartikan buah, Allah tidak adil di situ, yang diuji cuma tukang buah. Tukang sayur tidak, yang lain tidak. Thamarat di situ bahasa balaghah tinggi. Ada orang nanam benih, berusaha naik sampai ke atas. Begitu besok mau dipanen, buahnya dirampas oleh orang lain. Anda ikut tender, sudah siap dari awal, ikut macam-macam ikhtiar, tiba-tiba di akhir disalip orang, diambil semua. Tapi hebatnya, belum selesai kalimatnya. Wabasyiris sabirin. Saya berikan kabar gembira pada orang sabar. Ternyata saat Allah turunkan persoalan, indahnya Allah melalui masalah itu bukan ingin membuat pribadi orang bermasalah, tapi ternyata ingin mempercepat ia mendapatkan surga yang ia rindukan itu. Yang paling hebat, ini yang paling dahsyat. Maaf, Allah mustahil menitipkan ujian kalau Anda tak mampu menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Coba cek Kang Emil. Tadi misalnya maaf ada fitnah,
dekat dengan Syiah, LGBT, bahkan pelaku, bisa ini, bisa itu. Kenapa cuman Kang Emil yang lain tidak? Karena cuman Kang Emil yang mampu, saya tidak. Kalau saya yang dipandang mampu, saya yang akan dituduh seperti itu. Tapi karena Kang Emil yang mampu, Kang Emil yang dititipkan. Kalau Kang Emil katakan, ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Cuman kamu yang bisa. Ada hidayat mah ditahdir aja, katanya, udah itu aja. Sudah, kamu yang bisa. Jadi kalau Anda sekarang pun punya masalah yang besar, Anda jangan mengeluh. Karena hanya Anda yang dipercaya oleh Allah mampu menjalaninya. Kalau Allah percaya, kenapa Anda meragukan diri Anda? Karena itu, di akhir kajian ini, izinkan saya memberikan nasihat kepada Kang Emil. Allah menitipkan kelebihan pada setiap orang untuk bisa meraih surganya dengan semua titipan itu. Ada yang dititipkan dengan harta benda, yang dengan itu dia bisa berzakat, berinfak, sedekah. Ada yang dititipkan dengan pengetahuan, yang dengan itu dia bisa mengajar, setiap hurufnya mengantarkan dia ke surga. Tapi juga ada yang Allah titipkan kedudukan, supaya ia membuat kebijakan-kebijakan yang mendekatkan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlaku adil dalam hukum kemasyarakatan. Allah telah memilih Kang Emil pada bagian yang terkait dengan kedudukan, yang dengan itu Allah pilih Kang Emil, bukan pilihan yang lain. Boleh jadi itu jalan menuju Kang Emil ke surga. Maka saya berikan nasihat, jangan sia-siakan titipan Allah ini, karena belum tentu Kang Emil bisa mendapatinya lagi. Jika hanya obsesi menjadi seorang pemimpin yang tidak bisa mengantarkan ke surga, maka sudah banyak yang seperti itu dan Allah tampilkan dalam kehidupan. Jadi mohon izin, kalau satu saat setelah dilantik saya barangkali memberikan masukan atau memberikan nasihat, itu karena cinta saya untuk menjaga rel Kang Emil supaya bangga saat kembali di hadapan Allah, menggandeng ibu tercinta, ayah tercinta dengan semangat luar biasa dan dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilihan, kami hanya mengantarkan, mendoakan dan memberikan masukan, tapi sepenuhnya Kang Emil bisa memilih apakah ingin meniru Daud, Sulaiman dan puncaknya Nabi Muhammad SAW, atau ingin mengikuti kehancuran yang pernah dirasakan Fir'aun, Namrud dan semacamnya. Semoga Allah selalu menjaga Kang Emil, keluarga dan kita semua, dan semoga Allah mengganti semua hal-hal yang buruk dengan segala kebaikan, dan semoga Allah memberikan pahala atas setiap hal-hal buruk yang pernah kita rasakan. Dan dengan itu semoga Allah dengan semua air mata yang telah kita keluarkan menghilangkan semua itu, sehingga senyuman yang terakhir bisa kita raih. Ini adalah hasil kajian kita pada hari ini, dan dengan itu kita sepakat semua yang bid'ah kita tinggalkan, semua yang nyata sunnah kita ikuti, dan dengan itu semoga kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW saat kita kembali kepadanya. Ini barangkali Kang Emil ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Iya, terima kasih. Tentunya kalau tidak ada halangan Ustadz, saya dilantik bulan September pertengahan. 5 tahun saya harus menjadi teladan kepada. Boleh tahan sebentar? Tahan sebentar. Mohon izin ya, ini karena kita ini harus cepat. Tolong brio hitam D1060 AFS, Karimun biru ya T1428. Mohon bisa segera dikondisikan kendaraannya, karena ada saudara sebangsa kita yang ingin ibadah jalan masuk ke gerejanya itu terhambat. Ya, tolong dikondisikannya dan berikan contoh yang baik. Kalaupun minta maaf, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, kami bisa mengganggu, dan Anda bisa kondisikan. Brio hitam D1060 AFS dan T1428 Karimun biru. Ya. Silakan Kang Emil. Jadi setelah September saya akan memimpin selama 5 tahun Ustaz. Tentunya saya harus menjadi teladan, karena dakwah yang terbaik katanya dengan akhlak dan keteladanan. Tentunya dengan syariat, selalu insya Allah saya gunakan ilmunya para ulama untuk menghadirkan adilnya para pemimpin dan dermawannya orang-orang kaya dan doa-doa duafa yang dijabah Allah. Dan saya bertekad menjadikan Jawa Barat itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai pemimpin yang muslim di luar kewajiban negara. Saya pasti akan membela agama saya dengan kekuasaan. Saya akan melanjutkan maghrib mengaji yang sudah berhasil di kota Bandung se-Jawa Barat, akan istiqomah insya Allah untuk mensubuh berjamaahkan para pemuda,
menaikkan zakat 5 kali lipat, dan menolong orang-orang dengan pertolongan via masjid. Itu adalah contoh-contoh hal yang saya lakukan di Bandung. Saya akan lakukan di Jawa Barat, walaupun secara aturan negara urusan akidah ini bukan tupoksi atau istilahnya tugas saya. Tapi karena nasihat ibu saya mengatakan bahwa Emil, suatu hari kamu akan dihisab sebagai pemimpin dan tidak akan ditanya berapa taman, berapa jalan, berapa jembatan, tapi lebih akan ditanya apakah dalam kekuasaanmu, rakyatmu dalam ridho Allah atau jauh dari ridho Allah. Maka itulah insya Allah apa yang akan saya niatkan. Wa khalaqtul jinna insan illa liya'budu, itulah niat saya beribadah melalui kekuasaan untuk manfa'hum linas, menjadi manusia bermanfaat melalui kekuasaan itu. Baik, jazakumullah khair. Dan kata-kata Kang Emil tadi itu dipersaksikan karena disampaikan di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala dan juga direkam via Akhir TV. Mohon izin satu saat kalau ada bergeser kami akan putar kembali rekamannya dan kami akan kirimkan untuk menyampaikan bahwa itu pernah disampaikan. Baik. Kemudian kami juga mengajak kepada calon-calon gubernur kemarin yang mengikuti pilkada, baik dari pasangan Asyik ataupun ada Hasanah ataupun Dua Dedi dan sebagainya, kami mengajak sudah waktunya untuk berrekonsiliasi, membangun visi-visi terbaik. Ide-ide Anda mungkin yang baik bisa dipadukan sehingga bisa diterapkan di Jawa Barat. Sudah selesai, kemudian waktunya pertarungan, tiba saatnya kita membangun bangsa. Bangsa ini sudah lelah dengan segala intik-intik pertarungan dan sebagainya. Kita bangsa besar, sumber daya besar, dan saatnya menunjukkan pada dunia dengan segala kebesaran yang Allah titipkan kepada kita semua. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Besok kalau antum ada waktunya silahkan, ada penganugerahan gelar honoris causa untuk Dubes Saudi di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekaligus kami juga insya Allah akan menitipkan kurma, itu ada 400 dus. Kami sebagian titipkan kepada satu saf, kemudian kami titipkan kepada saf muslimah. Juga mohon izin ya majlis-majlis taklim di wilayah Kota Bandung dan sekitarannya. Dan kalau Kang Emil juga berkenan, nanti kami titipkan supaya nanti bisa dibawa dalam taklim-taklim sholat subuh atau mungkin mengunjungi panti-panti yang sekitaran di Jawa Barat. Jazakumullah, Kang Emil terima kasih. Semoga Allah jaga. Jazakumullah khair. Tip salam untuk ibu, salam taklim, salam hormat. Dan teman-teman, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.